Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Kamu tidak mau tanya kabar ibu kan? Ibu itu juga baik dan luar biasa. Sebelumnya ibu mau tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Cici, yang tadi Reni. Alasannya apa ya? Berarti Alba semua alasan yang tidak masuk akal ya? Oke. Sebelumnya kita doa dulu. Di sini ada yang namanya Yosef kan? Ibu minta Yosef untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Maria dari Fatima, Doakanlah kami. Bapa, Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Yosef. Kita tepuk salut untuk Yosef ala Jawa. Tepuk salut. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami peranan Roh Kudus sebagai daya hidup dalam kehidupan gereja perdana dan gereja masa kini. Untuk subtopiknya yaitu Roh Kudus memberi daya dan kekuatan. Subtopiknya apa? Roh Kudus memberi daya dan kekuatan. Oke. Masih semangat? Masih. Supaya tambah semangat, Ibu minta siapa yang mau pimpin ini ice breaking? DJ ini kenapa itu? Apa yang terserah kamu? DJ Ibu. Oh, Ulfansa, ada Ulfanto. Ada yang bilang tadi mau bantu. Ulfan kerja Ibu. Dia orangnya semangat. Orang Kristen. Kami kita. Biasa membawakan teman-teman semua dalam ice breaking, yaitu lagu lompat ke depan, lompat ke belakang. Tahu semua tuh? Tahu. Lompat ke Sabar Ufan, betul bin. Satu, dua, tiga. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, ke depan, ke belakang, putar-putar, ayo kita belajar. Tepuk salut. Mantap betul. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau minta kita semua bentuk dalam 5 kelompok. Oke, Ibu. Siap, Ibu. Oh, ini. Oke, sudah semua toh? Sudah Ibu. Semuanya bawa kitab suci? Iya. Oke. Kalau yang bawa kitab suci, buka kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Ibu kami terbawa Ibu. Ibu tidak ada di papan. Nah, sekarang soal yang ada di sini. Jadi kelompok 1 soal yang nomor 1, kelompok 2 dan seterusnya sampai 5 itu masuk di kitab suci. Bab 2 ayat 1 sampai 13. Nanti setelah semuanya sudah selesai mengerjakan, nanti ini nih Roh Kudus memberikan aku.
Reni saya jadi pemain, ibu saya jadi pemain. Jangan hanya mengandalkan kopnya teman-teman yang lain. Baca di depan. Sudah. Ada yang sudah semua, Kak? Oke, cepat deh. Kamu di sini sudah? Ayo cepat teman-teman. Cepat deh. Waktunya sudah hampir habis. Perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mana yang kelompok 1? Oh, anak Mary. Berdasarkan pertanyaan apa yang dilakukan Roh Kudus kepada para rasul. Jadi yang dilakukan oleh Roh Kudus terhadap para rasul itu para rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus berkuasa dalam diri mereka sehingga para rasul bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Oke. Kelompok 2, Saya ibu. ya. Biar ibu yang baca. Soal nomor 2 itu Apa peran Roh Kudus bagi para rasul? Peran Roh Kudus bagi para rasul itu di mana Roh Kudus itu menerangi para rasul. Sekian. kelompok 3. Saya lupa. Kelompok 3. Kelompok 3 itu komisi dan pilih. Apa peran Roh Kudus bagi kehidupan kalian? Peran Roh Kudus bagi kehidupan kami itu sebagai penolong, sebagai penghibur. Karena Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan damai sejahtera di tengah kesulitan kita. Baik. Kelompok 5. 4. Ibu. Roh Kudus berperan dengan membisikkan hal-hal baik dalam hati. Seperti kata bisikan kepada hasil dari Roh Kudus. Bisikan mencuri dan sikap masa pada tidak bisa itu Tuhan. Kelompok yang terakhir sekarang. Bagaimana cara Roh Kudus membimbing umatnya di masa kini? Jawabannya itu Roh Kudus selalu hadir untuk memimpin, menghibur, dan menguatkan umatnya. Namun umat perlu peka terhadap pimpinan Roh Kudus dengan memiliki hubungan yang intim dengan Allah melalui doa, pembacaan firman, dan ketaatan kepada Tuhan. Oke, bagus. Benar. Sekarang kita tepuk salut untuk teman-teman kita ala Korea. Tepuk salut. Sarangeo. 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 Oke. Baik. Anak-anak, sekarang kita masuk dalam penjelasan materi. Yang pertama itu peran Roh Kudus bagi para rasul. Jadi peran Roh Kudus bagi para rasul itu yang pertama memberikan keberanian kepada para rasul, yang kedua memberikan pendampingan kepada para rasul, dan yang ketiga memberikan kekuatan kepada para rasul. Sekarang ibu mau tanya dulu, siapakah Roh Kudus itu? Saya. Ya, Grace. Roh Kudus adalah Roh penghibur. Ya, benar sekali. Tepuk salut untuk Grace ala Berjawab. Berjawab. Tepuk salut. Mode. Baik, Bu. Ya, Ocha. Roh Kudus itu perantara antara Allah dan manusia. Ya, benar sekali. Tepuk salut untuk Ocha ala Endelio. Tepuk salut. Ada baik, ada hati, ada baik, ada hati sare. Oke, sekarang untuk peran Roh Kudus itu sendiri yaitu tetap berkarya mendampingi para murid Kristus sampai sekarang. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 17. Oke, yang berikutnya Roh Kudus bagi kita. Yang pertama yaitu menguatkan
Yang kedua, mendampingi dan menggerakkan hati kita sehingga mau untuk terlibat dalam tugas pelayanan. Yang ketiga, menggerakkan dan mendorong kita untuk membangun persekutuan yang kokoh. Yang keempat, membimbing dan mendorong kita untuk saling menguduskan atau menyucikan melalui kegiatan liturgi. Yang kelima, yaitu memberikan pendampingan dan kekuatan pada kita untuk menjalankan tugas pewartaan kabar sukacita. Roh Kudus itu tetap berkarya bagi kita dengan menghadapi aneka godaan dalam hidup sehari-hari melalui bisik-bisiknya kepada kita. Nah, yang berikutnya, yaitu yang pertama, kita merasakan perasaan kehilangan damai tanpa sebab ketika menerima atau mau melakukan bisikan atau inspirasi tersebut. Rasa khawatir yang tidak beralasan dan menjadi sedih tanpa sebab. Yang ketiga, timbul ketakutan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan yang keempat, kita tergoda untuk meninggalkan hidup yang benar dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus pekat atas bisikan Roh Kudus dalam diri kita. Yang berikutnya, beberapa hal yang perlu kita lakukan dan kita kembangkan agar kita dapat tumbuh dalam karunia dari Roh Kudus. Itu yang pertama, menjalankan kehidupan doa yang baik dan mendalam, berusaha untuk senantiasa mendengarkan firman-Nya dalam kitab suci dan menjadikannya sebagai pegangan yang pertama dan utama. Yang ketiga, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membimbing kita dalam membedakan roh. Yang terakhir, meminta bimbingan rohani untuk semakin pekat terhadap bimbingan Roh Kudus. Yang terakhir, Roh Kudus memberikan pendampingan kepada kita di zaman ini. Roh Kudus memberikan pendampingan pada kita di zaman ini, yaitu melalui sabdanya dalam kitab suci, melalui gereja, melalui bimbingan secara khusus, dan melalui bimbingan orang di sekitar kita. Oke, baik anak-anak, sekian saja materi kita hari ini. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Ibu minta semuanya hening, refleksi ini berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Hal-hal apa saja yang dapat kalian pahami pembelajaran hari ini? Poin penting apa saja yang kalian peroleh dalam kegiatan belajar agama hari ini? Baik, refleksi kita selesai. Oke, selanjutnya siapa yang bisa merangkum dan menjelaskan semua materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Kalau yang bisa angkat tangan dan berdiri untuk membantu menjelaskan. Farel, jangan bertunjuk ya. Oke, baik, Grace, silakan menjelaskan. Dan Ibu, yang saya pahami sepanjang les tadi, menurut saya Roh Kudus itu adalah roh dalam berupa lidah tidak api yang berguna untuk penghibur, roh untuk menyemangati kita dan menaungi kita dalam sepanjang hidup ini. Oke, kita tepuk salut untuk Grace ala mau tepaga, tepuk salut. Mantul, 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 mantul. Ya, Anissa. Kalau tambahan dari saya, teman Grace katakan bahwa Roh Kudus sebagai penghibur, perantara. Kalau tambahan dari saya itu, kalau misalkan kita mendapat kayak perasaan tidak enak dalam diri kita, itu berarti itu
bukan dari Roh Kudus, melainkan dari setan ibu. Ya. Oke, bagus sekali Anissa. Tepuk salut untuk Anissa ala Endelio. Tepuk salut. Ata Fai, Ata Hakim, Ata Fai, Ata Hakim Sare. Oke, baik anak-anak. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang belum hadir hari ini, sampaikan salam ibu. Untuk minggu depannya supaya hadir kembali di sini bersama kita. Sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu minta Relin untuk pimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih.